Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Ibu, Dak? Jelas, Bu. Jelas suaranya Bu. Ibu. Jelas, Iya. Tidak putus-putus gitu. Jadi, Bu. Belum. Baiklah. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana anakku, jaringannya bagus? Bagus, Kalau Bu. ada yang tidak Saya stabil bagus, jaringannya, disampaikan memang ya, Nak. Elvis Iya, gitu, Bu. siapa tahu sebentar ada yang keluar masuk. Keluar masuk jaringan, Bu. Elvis. Jaringan. Oh iya, Elvis ini selalu setiap pertemuan keluar masuk ya. Iya. Daerahnya mungkin Nak yang tidak bagus jaringan, tak? Nggak bagus jaringannya, Bu. Yang lain selain Elvis. Bagus, Ji? Iya, kasihan. Akra, Bu. Oh iya Nak. Babis itu bisa dimaklumi Nak, karena kita melakukan pembelajaran lewat daring. Kamera aku di saya, Bu, baik nggak bagus, anak-anakku, Bu. sebelum kita Jaringanku. memulai pembelajaran, siapa Nak? Oh iya, yang penting jangan dimatikan kameranya ya. Jangan ada yang mematikan kameranya. Iya, oke. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa berkah dan juga berdoa dalam hati agar pandemi ini segera berakhir. Siapa yang bisa memimpin doa? Elvis, ketua kelas, Bu. Ketua kelas. Ayo Elvis, silakan Elvis. Mana Elvis? Ada aja Nak? Elvis. Bagus jaringannya, Bu. Iya, Pak. Arif saja, Arif wakilnya. Arif, bagus jaringannya saya lihat. Baik, Bu. Baca doa dulu, Nak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sebagai orang yang beragama, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu? Iya, terima kasih, Bu. Nak Arif. Iya, Bu. Iya, jadi ada, Bu. Iya. Jadi setiap pertemuan Ibu selalu mengingatkan. Nomor 1. Kenapa, Nak Elvis? Ada masalah, Nak? Oke, jadi setiap pertemuan Ibu selalu ingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker kalau keluar rumah, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga kurangi mobilitas, ya. Jadi kalau tidak penting, jangan pakai dulu pergi-pergi, supaya menghindari tertular dari virus COVID-19, ya. Oke, anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perubahan sosial dan budaya. Ada yang masih ingat apa itu perubahan sosial dan budaya, anak-anakku? Ada yang masih ingat? Ini pertemuan pekan lalu loh. Masa tidak ingat? Masih, apa Bu. itu perubahan sosial dan budaya? Masih, Bu. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Arif dulu. Itu Elvis keluar lagi. Perubahan sosial budaya itu, Bu, perubahan struktur yang terjadi di dalam masyarakat, Bu. Oh iya, bagus. Perubahan struktur dalam masyarakat. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Sylvia? Oh iya, Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Dalam struktur sosial masyarakat, Bu. Dharma atau Sylvia ini yang mau bicara? Sylvia bicara, Bu. Sudah Sylvia, Bu. Oh iya, Tapi tidak kedengaran suaranya. Saya, Bu. Oh, Kasih keras-keras suara. besar sedikit suaranya, Nak. Jaringan, Bu, hujan.
perubahan sosial budaya menurut saya melengkapi dari Arif tadi. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Oh, iya, bagus sekali nak. Jadi tadi sudah dua pendapat temannya sama ya, bahwa perubahan sosial itu adalah tentang perubahan struktur sosial masyarakat. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, satu lagi siapa? Saya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memenuhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku. Puji Bu. Oh iya, bagus sekali Suryati. Jadi Suryati menyatakan bahwa perubahan sosial itu perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Benar semua ya, bagus. Sudah masih ada yang ingat dengan pelajaran kita pekan lalu. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Yaitu globalisasi. Jadi perubahan sosial budaya itu terjadi proses perubahan di dalam seluruh aspek kehidupan manusia ya. Jadi semua mengalami perubahan ya, mulai dari nilai-nilai, norma, dan di dalamnya itu ada budaya, transportasi, teknologi. Nah, itu semua berubah. Nah, semua itu berubah karena apa anak-anakku? Itu karena globalisasi. Jadi penting sekali kita membahas materi ini, mempelajari materi ini karena kita sekarang ini berada di era globalisasi ya. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Anak-anakku ada yang tahu? Era modern, Proses Bu. integrasi internasional, Bu. Satu orang nak, satu orang, jangan Perubahan berebutan. di segala bidang, Bu. Siapa yang bisa? Siapa itu yang bicara? Ini perubahan di segala bidang. Iya, ada yang lain? Saya Bu. Kalau Muhtar masuk Ji Muhtar. Ada Ji Muhtar ketua kelas? Saya tidak lihat. Jadi Ibu tidak perlu absen ya, karena ada Jina Mata semua tampil di layarnya Ibu. Kurang Tidak satu. ada Mukhtar, Bu. Tidak ada Mukhtar. Kenapa tidak ada juga penyampaiannya ke Ibu? Tolong ketua kelas di WA, Dina. Ketua kelas tolong di WA. Ya, jadi Ibu Iya, tidak Bu. sengaja tidak absen satu-satu, Nak. Karena Ibu sudah lihat nama-namanya di layarnya Ibu, ya. Ya, jadi Ibu bisa kontrol di situ. Oke, baik. Jadi kita lanjut. Siapa tadi yang mau menjawab apa itu globalisasi? Saya Bu. Iya, Sylvia silakan, Nak. Ya, menurut saya globalisasi itu kan dasarnya dari kata global, dunia. Berarti kalau globalisasi Bu, perubahan yang terjadi secara mendunia. Begitu ya. Oh iya. Yang lain dengar? Yang lain dengar? Dengar, Bu. Tapi tidak jelas. Oh iya. Ya, jadi globalisasi perubahan di segala bidang, betul. Globalisasi itu adalah berasal dari kata global, dunia, dan lisation itu proses. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia. Jadi globalisasi itu mengubah jarak suatu wilayah itu menjadi tidak tampak. Misalnya ya, kita di Indonesia berjauhan dengan Eropa ya, jauh ya. Accra, jauh ya? Indonesia dengan Eropa. Jauh sekali. Jauh. Kalau dari segi lokasi kita berjauhan, tapi karena globalisasi kita bisa menjadi dekat melalui teknologi. Ya. Nah, itu akan kita bahas ke depannya. Iya, jadi adapun teknik penilaiannya sebentar, Nak. Ibu akan tetap nilai sikapnya, walaupun kita melalui dunia maya, tapi sikap tetap Ibu akan perhatikan, dan juga teknik pengetahuan itu, penilaian pengetahuan akan Ibu share nanti LKPD-nya ya, di WA-nya, dan kemudian penilaian keterampilan itu dari proses diskusi
dan apa yang dihasilkan pada saat Anda diskusi. Nah, itu. Selanjutnya Ibu akan tampilkan video. Masih jelas suaranya Ibu, Nak? Masih, Bu. Ibu jelas, Bu. Masih, Bu, jelas. Iya, masih fokus gitu. Jangan Iya, sampai Bu. ada yang chat-chat sembarang. Fokus, Bu. Fokus, Bu. Elvis, Bu. Iya. Harus fokus karena kita akan membahas tentang kehidupan kita ini ya. Apa yang terjadi di zaman kita ini. Ibu share dulu bukunya. Ibu Guru. Bu Guru, mau kaisin dulu, Bu. Iya. Mau kaisin dulu, Bu. Mau ke kamar mandi dulu. Siapa itu? Ibu Erni, Bu. Oh iya, bisa Nak. Cepat Nak, Dik. Isin ya, Bu, ya. Cepat Kidi Nak. Iya, sambil Ibu juga kita tunggu juga ini videonya Ibu. Silakan. Pak Elvis, Muhtar sudah masuk? Bisa dicek Belum, di kayaknya. WA-nya atau di telepon WA? Belum tiada konfirmasinya, Bu. Saya sudah WA tadi. Jelek jaringannya atau bagaimana itu? Bagaimana Nak? Pokok Sudah ayamnya tampil? dulu, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah tampil Nak? Tidak ada, Oh, Bu. iya, proses. Ada Mi? Ya. Ada, Bu. Oh iya. Ya, jadi sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu akan tampilkan dulu beberapa poin dari pembahasan kita nanti, ya. Jelas? Sudah jelas, Nak? Jelas sekali, Bu. Jelas? Iya, bentuk-bentuk Oh, iya. globalisasi. Oke, jadi bentuk-bentuk globalisasi. Nah, kita lihat di sini IPK-nya, ya. Jadi indikator yang harus Anda capai pada pertemuannya itu Anda mampu menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, kemudian menganalisis pengaruh globalisasi di bidang budaya, di bidang komunikasi, di bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Nah, nanti Ibu akan bagi berdasarkan kelompok ya. Nah, ini bisa dilihat. Baru bentuk-bentuk globalisasi yang muncul, Bu. Oh iya. Jadi Ibu sampai uraikan dulu materi sedikit. Ya, ini di globalisasi di bidang budaya. Ya. Mencium tangan orang tua. Atau salim ya. Biasanya kita kenal itu salim. Halo anak-anakku, didengar Ji? Didengar, Ji, Bu. Iya, Ada Bu, aja dengar kamunya. Bu. Mencium tangan orang tua itu salah satu tradisi ya, yang khas di negara kita. Bahkan mungkin di negara lain tidak ada yang seperti itu. Iya, Bu. Iya. Kemudian ini di bidang ekonomi. Coba dilihat gambar apa ini? Tidak ada gambarnya, Bu. Bu, belum berpindah slide-nya, Bu. Tidak Belum ada berpindah gambar, Bu. slide-nya. Itu Masih saja slide bentuk pertama. globalisasi, Bu. Oh, masih di situ. Ini sudah Iya. pindah. Tunggu dulu. Masih Belum, slide Bu. pertama, Bu. Belum pindah, Masih Bu. bentuk-bentuk globalisasi kelihatan, Bu. Oh ya, muncul, Bu. Oh, kalau ini? Ini? IPK Ya, sudah. ini, Bu. Oh Yang iya. tadi, Bu, sebelum ini. Sudah kelihatan ya? IPK-nya, Oke. Bu. Iya. Slide Jadi ketiga, IPK-nya Bu, tadi belum. Ibu sudah jelaskan. Kemudian bentuk-bentuk globalisasi, ya, ada globalisasi dalam bidang budaya, bidang ekonomi. Sudah lihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, gambar apa itu, Nak? Motor gak itu, Bu? Bursa, Yang ini bursa. coba perhatikan ini. Apa ini? Bursa. Bursa, Bu. Tulisannya bursa. Ini. Apa itu, Tidak Bu? jelas ya? Tidak kelihatan, Jadi Bu. ini seperti semacam toko online ya, toko online. Bu, bisa di-zoom, Bu. Tidak lagi kita mesti ke Gambar motor pasar ini, untuk Bu. berbelanja ya. Bu, zoom ya, ke presentasi toko kita, ini Bu. menjual Nggak kelihatan. beraneka macam barang.
Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, globalisasi di bidang iptek. Ya. Kemudian globalisasi di bidang komunikasi. Nah, nanti Anda bisa pahami lewat videonya nanti ya. Nah, untuk memahami materi, bisa disimak video ini ya. Iya, Bu. Terdengar suaranya, Nak? Dengar, Bu. Oke. Disimak ya videonya. Salah itu. Nah, itu tadi videonya ya, Nak. Mana, Ki? Itu tadi videonya ya. Kita sudah Iya, Bu. simak. Kita sudah simak videonya. Nah, itu nanti Ibu akan share juga. Saya sudah share juga di link di WA-nya, di WA grupnya. Bagus kalau kita lihat satu-satu langsung ya di WA-nya. Oke, nah selanjutnya Ibu akan membagikan permasalahan kepada anak-anakku sekalian melalui kelompok, ya. Jadi melalui kelompoknya Anda akan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Didengar ya pembagian kelompoknya. Kelompok 1 akramia. Mana Akra? Halo, ya Bu, hadir, hadir. Akra? Hadir. Iya, kelompok 1 Halo, dengan ya, Bu. Arif. Arif masih ada ya, Ya, Arif? Bu. Ya, Bu, ada, Bu. Iya. Kemudian kelompok 2 Suryati dan Fis. Kelompok 3 Rina dan Sylvia. Kelompok 4 Husni dan Muhtar. Muhtar sudah ada? Mana Muhtar? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alpai. Belum, tidak ada konfirmasi, berarti kita hitung alfa saja, Di. Tidak ada konfirmasinya. Belum ada konfirmasi jadi, Bu dari Kelompok 5 Tar. belum ada. Oke, nanti Ibu hubungi juga sebentar ya. Kemudian kelompok 5 Herni dengan Dharma. Nah, pembagian permasalahannya kelompok 1 itu akan mencari solusi permasalahan dari pengaruh globalisasi di bidang budaya. Dengar, dicatat ya anggota kelompoknya, dicatat. Kemudian yang kedua, kelompok 2, pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Sudah dicatat, Suryati? Sudah dicatat, Nak? Iya, Bu. Komunikasi saya, Budi. Nah, itu kelompok 2. Iya. Kelompok 3, Rina, Sylvia. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Sylvia, tulis ya. Kelompok 4, ini Gusni sendiri karena tidak ada Muhtar. Permasalahannya pengaruh globalisasi di bidang iptek. Gusni sudah catat? Iya, Bu. Kemudian kelompok terakhir, Herni. Mana Herni? Sudah ada Herni? Ada, Bu. Herni dan Ada, Dharma. Bu, dari tadi, Bu. Iya, kelompok 5, pengaruh globalisasi di bidang transportasi. Sudah dapat semua kelompoknya? Iya, Bu. Ya, jadi selanjutnya silahkan buat grup WA masing-masing ya, dan masukkan Ibu di grup WA-nya. Dengar? Halo? Dengar, Bu. Iya, Bu. Jadi masukkan Ibu di grup WA-nya, di kelompoknya. Kemudian silahkan berdiskusi untuk memecahkan masalah dari apa yang tadi Ibu bagikan melalui voice note ya.
supaya Ibu bisa dengar suaranya. VN ya, VN di WA, voice note supaya suaranya kedengaran. Nah, jadi bisa saling berdiskusi, memberikan pendapatnya melalui VN supaya kedengaran suaranya tidak capek-capek kayak lagi mengetik toh, ketik ini. Jadi kita tinggal menjelaskan lewat VN itu. Oke, nah kemudian setelah itu, setelah kalian menyelesaikannya, kita akan presentasi kembali di room ini ya. Paham anak-anakku? Ada yang mau ditanyakan Paham, Bu. sebelum kalian berdiskusi? Tidak ada, Bu. Oke, silahkan Ibu beri waktu sampai 20 menit ke depan, baru kita langsung presentasi ya. Sambil Ibu Ya, Bu. muhtar juga ya. Bu. Iya, siapa tahu ada halangan kasihan. Iya, silahkan. Jaringannya itu, Bu. Ya. Kenapa, Nak? Jaringannya Pak Mutar, Bu. Jadi enggak masuk-masuk, Oh iya, itu Ibu sementara mau hubungi nih ya. Sementara Ibu hubungi dan juga anak-anakku silahkan jangan cuma referensinya di video yang tadi ya. Cari juga di buku paket, di internet ya, referensi yang relevan dengan materi yang Ibu berikan tadi. Oke? Paham ya? Iya, Bu. Iya. Kita tunggu 20 menit kemudian baru kita presentasikan. Dua 20 menit nih, Bu. Oh iya, sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai diskusinya. Saya lihat aktif semua di grup WA kelompoknya. Beserta VN-VN-nya nanti Ibu cek semua ya. Yang aktif dengan tidak itu merupakan bagian dari penilaian juga ya, Nak ya. Nah, kemudian Ibu sudah kirim link. Halo anak-anakku. Bu. Ya, jadi Ibu sudah kirim link untuk LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu berbentuk live worksheet ya, Nak. Jadi ada link yang Ibu kirim, silahkan Anda buka link itu. LKPD-nya ada di dalam situ. Jadi Anda jawab, bisa setelah selesai pembelajaran ini baru dijawab ya. Karena pakai sistemnya online. Bisa Anda jawab, nilainya sudah muncul. Jadi Ibu tidak perlu periksa, Anda sudah bisa lihat langsung hasil dari jawaban Anda ya. Jadi muncul memang nilainya. Nah, itu akan muncul, akan masuk nilai ke akunnya Ibu ya. Di akun live worksheet-nya Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot menulis atau tunggu Ibu periksa dulu ya. Jadi jawabannya nilainya sudah muncul duluan. Oke. Oke, baik. Kita sudah berdiskusi antar kelompok. Silakan sekarang dipresentasikan. Ibu mulai dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Iya, Bu. Akra. Mana Akra? Arif juga, Bu. Arif juga, Bu. Silahkan Akra. Oh iya, berdua Ki. Nanti bisa Arif menambahkan sebentar kalau ada yang belum dijelaskan oleh Akra. Supaya aktif semua ya. Oke, silakan Akra. Baik, Bu. Terima kasih. Kelompok yang kami dapat itu pembahasannya mengenai globalisasi dalam bidang budaya. Nah, dari referensi yang kami dapat di buku cetak itu misalkan kalau budaya itu seperti mencium tangan orang tua, atau apa namanya, kalau di Sulawesi itu seperti istilahnya kalau kita tabe kalau lewat di depan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, itu kalau di budaya kita sendiri. Nah, kemudian apa pengaruhnya dengan globalisasi di bidang budaya? Contohnya itu seperti cara berpakaian. Nah, dulunya sebelum adanya ini globalisasi, sebelum globalisasi melebar, budaya Amerika, budaya Barat bisa masuk ke Indonesia, itu pakaian-pakaian di Indonesia itu sebagian besar itu tertutup, sopan. Nah, setelah globalisasi terjadi, mulailah kita memodifikasi, mulailah kita memakai pakaian seperti orang Barat, seperti orang Jepang misalkan, atau yang terbuka atau yang apa namanya, yang sedikit modis. Nah, itu contoh globalisasi kalau di bidang budaya dari segi pakaiannya, Bu. Kalau dari saya, kalau dari kelompok kami. Oh iya, bagus sekali. Arif mungkin mau menambahkan? Arif?
Sudah cukup, Bu? Cukup, Bu. Oh iya. Iya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain atau sudah paham? Ya, saya setuju, Bu, Sudah paham? dengan kelompok 1. Oh iya. Saya setuju, Bu. Oke, baik. Iya, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Mana Ya, kelompok Bu. 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada beberapa. Suryati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi. Yaitu yang pertama adalah peningkatan kecepatan, kemudahan, serta akuransi dalam pertukaran informasi. Pengaruh yang kedua yaitu kemudahan mengakses informasi. Pengaruh yang ketiga, menghilangkan batas jarak dalam berkomunikasi. Pengaruh yang keempat, menumbuhkan sikap toleran dan kosmopolitan. Yang kelima, menguatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang keenam, menghilangkan sekat ruang dan waktu. Yang ketujuh, dalam bidang ekonomi yaitu dapat membuka pasar baru, yaitu yang seperti contoh yang Ibu berikan tadi, ada pasar online dan seterusnya. Terima kasih, Bu. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kelompok 2 khususnya permasalahannya di komunikasi ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Cukup, Bu. Sangat komplit jawabannya Ibu Suryati. Oh iya, Lengkap bagus. nih, Bu, jawabannya Semoga Suryati. dipahami ya. Iya. Atau Elvis mungkin mau menambahkan? Sudah lengkap, Bu. Sudah komplit nih jawabannya Suryati, temanku. Oke, kita lanjut ya Teman ke kelompok kelompokku. 3 kalau tidak ada pertanyaan. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Mana kelompok 3? Saya, Bu. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk presentase materi pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Menurut yang kami simpulkan tadi dengan Rina dalam kelompok kami, bahwa globalisasi di bidang ekonomi itu merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi itu berkaitan dengan perdagangan bebas, di mana kita tahu bahwa perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi di bidang meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Itu satu. Kemudian kalau kita melihat di pengaruh atau dampak negatifnya, masyarakat menjadi konsumtif dengan adanya perdagangan bebas. Demikian, Bu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Nak Sylvia. Ada lagi tambahan dari Rina? Siapa tak mau menambahkan? Sudah ya. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok lain bertanya ke kelompoknya kelompoknya Sylvia. Sudah Mak bertanya tadi, Bu. Sudah bertanya lagi. Apa? Semakin banyak bertanya akan semakin banyak tahu. Malu-malu bertanya. Sudah jelas, Bu. Diam-diam saja. Jelas nih tadi, Bu. Iya. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Gusni. Silakan Nak Gusni. Mati, Bu. Ibu, baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, walaupun saya sendiri, yaitu pengaruh globalisasi terhadap teknologi, yaitu
seperti yang kita tahu sekarang, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan era globalisasi memberikan pengaruh besar terutama terhadap arus informasi dan teknologi yang dibawa oleh teknologi dengan berbagai dampak yang diberikan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satunya adalah mempermudah mengakses semua informasi yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Cukup untuk saya, Bu. Mungkin ditambahkan teman yang lain. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali Nak Gusni. Iya, sama-sama Nak. Yang lain ada yang mau menanggapi? Ibu Guru. Ada yang mau menanggapi? Ibu Guru. Atau bertanya Nak? Iya. Ibu Silvia Herni mau bertanya Nak? Ibu Silvia, Bu. Tapi dia mau tanunya. Silvia kenapa? Mau bertanya Nak? Iya, mau ke izin dulu Bu, bukan bertanya, mau ke izin dulu. Oh, mau kemana Nak? Mau izin Bu. Ke belakang sebentar Bu. Iya, mau kemana? Mau Ya? ke kamar mandi, kamar kecil Bu. Oh, ya tidak tahan sekali ya? Iya, ke sana cepat Nak. Iya. Makasih. Di unmute dulu anunya ya, suaranya. Oke, baik, tidak ada lagi yang bertanya atau menanggapi. Ya, jadi bagus sekali penampilan dari semua kelompok ya, yang telah memaparkan tentang globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi di bidang ekonomi, budaya, iptek, komunikasi, dan transportasi. Nah, jadi setelah kita berdiskusi, semua sudah mudah-mudahan paham dengan penjelasan dari teman-temannya, atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke akhir pertemuan kita? Ada yang mau bertanya, Nak? Atau sudah paham tentang LKPD-nya? Karena itu pakai link ya, Nak ya. Mudah-mudahan bisa buka semua. Itu gampang sekali, Nak, cara pengerjaannya. Jadi nanti nilai tak langsung muncul, ya. Ya, jadi baiklah kita masuk ke tahap akhir pembelajaran kita. Sebagai kesimpulan, saya minta kepada anak-anakku untuk beberapa orang mewakili teman-temannya menyimpulkan materi kita hari ini. Saya tunjuk atau mengajukan diri. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Bu tunjuk ya. Bu tunjuk. Saya mau, Bu. Coba Arif, silakan. Oh, Suryati, iya. Suryati, bagus, Nak. Iya, silakan. Terima kasih, Bu. Berdasarkan materi kita hari ini yaitu perubahan sosial dalam berbagai bidang. Globalisasi, Nak, bentuk-bentuk globalisasi. Ya, bentuk-bentuk globalisasi. Ya, globalisasi. Jadi hari ini kita berbicara mengenai globalisasi. Ibu. Globalisasi adalah proses tatanan yang berdunia dan tidak mengenal batas wilayah. Tunggu dulu Nak, bicara temannya. Iya, lanjut Nak Suryati, lanjut Maki. Ya, itu tadi pengertian globalisasi adalah proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal adanya batas wilayah. Nah, tadi ada pengaruh globalisasi dalam bidang budaya, yaitu kayak di daerah kita ada tadi istilah yang disebut sama Akramia, yaitu mencium tangan. Dulu budaya tersebut banyak dibudayakan oleh anak muda. Setelah masuknya budaya barat, anak-anak sekarang kurang untuk mencium tangan, takut. Apalagi corona sekarang. Yang kedua, komunikasi. Ada tadi 10 pengaruhnya dan seterusnya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Nak Suryati. Ada yang lain? Satu orang lagi Nak yang mau menyimpulkan Bu, belum pi kelompokku, materi kita Bu. hari ini. Ibu. Ah? Belum pi kelompokku, Bu. Kelompok 5 Belum tidak pi. sebut Ibu Guru, Oh, kenapa tidak bilang tadi, Nak? Kamu Tidak tunggu, Bu. bilang. Tidak mau maka juga tampil, Bu. Tapi aku bilang, berdosa kan ini kalau tidak aku bilang sama Bu Guru, aku belum pakai tampil. Iya, harus. Iya, guru kan juga manusia biasa. Bisa saja kita Iya, Bu. lewati itu, dilupa. Tadi kan Senang izin nggak sih? juga toh. Iya, senang kata tadi, Bu. Tapi aku pikir-pikir, berdosa kan ini kalau tidak tampil kan tidak ada nilai aku tulis Bu Guru. Jadi aku bilang, Iya, Bu. oke. Kelompok Iya, Bu, terakhir Pale di kelompok 5, pengaruh Bu, globalisasi. Pengaruh Iya, globalisasi silakan. terhadap Jadi maaf ya, transportasi. anakku masih ada ketinggalan satu kelompok Iya, Bu. ternyata. Nah, lupa Ibu nama aku. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Maklum, ibumu ini sudah tua. Iya, Bu. Sudah 2 ekornya Ibu, jadi sudah ingatan sudah mulai kurang. Oke, Nak, silakan lanjut. Hasil kelompok kami, Bu, yaitu pengaruh globalisasi di bidang transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian pesawat bukan lagi transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat, dan nyaman. Begitu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali, Nak. Mungkin teman kelompoknya Dharma mau menambahkan sedikit? Cukup nih Bu, ada nih Bu Herni, sama-sama jika tadi Iya, sudah cukup. Oke, kalau begitu silakan Herni, karena terakhir tadi penampilannya saya sangat suka karena dia kritis ya. Ibu suka siswa-siswa yang kritis. Jadi jangan kalau gurunya lupa, tidak diingatkan ya. Bagus sekali Herni. Oke, silakan Herni, Nak. Silakan disimpulkan materi kita untuk hari ini. Kesimpulan materi kita ini adalah pengaruh globalisasi mulai dari bidang ekonomi, bidang transportasi, bidang budaya, bidang teknologi, dan komunikasi. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, terima kasih juga, Nak ya. Bagaimana yang lain sudah didengar? Nah, baiklah sebagai kesimpulan dari apa yang anak-anakku tadi juga simpulkan bahwa ada bentuk-bentuk dari globalisasi itu ada 5 ya, yaitu globalisasi bidang budaya, bidang ekonomi, komunikasi, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah transportasi. Tadi Bu Suryati juga sudah sempat menyimpulkan tentang arti dari globalisasi. Jadi globalisasi itu berasal dari 2 kata, yaitu global dunia, lisasi itu adalah proses. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia. Jadi jarak, wilayah itu semua tidak tampak di dalam era globalisasi itu. Jadi walaupun kita misalnya berjauhan, kita di Indonesia dan dia di Eropa misalnya, ya itu bisa sekali dengan mudah kita berkomunikasi dengan orang yang ada di sana. Bahkan berita yang ada di sana yang terjadi beberapa menit yang lalu, itu kita bisa langsung ketahui. Ya, itu karena adanya globalisasi. Nah, kemudian globalisasi itu di bidang komunikasi ya, kemudian globalisasi di bidang budaya. Nah, ini ada dampak dari globalisasi bidang budaya ini, baik itu positif maupun negatif. Contohnya tadi Ibu Suryati bilang, dulu kalau kita mau pergi sekolah ya, kita salim dulu, kalau istilahnya orang salim, ya cium tangan orang tua, pamit. Nah sekarang biasanya anak-anak zaman sekarang ya pergi saja, itu pindah pulang, pergi salim di mamanya karena lupa uangnya. Tapi kalau tidak pergi itu. Nah itu anak-anak zaman sekarang ya, apalagi habis membeli datanya, baru mengamuk itu. Nah itu sebenarnya banyak sekali budaya-budaya yang terkikis ya, termasuk pakaian.
Saya lihat kalau di daerah kita ini pakaian itu sudah mulai berubah. Coba lihat pakaian pengantinnya orang Bugis Makassar. Dulunya itu sekarang dimodifikasi berbentuk kebarat-baratan. Ya, sudah seperti apa itu? Sudah tidak murni dari aslinya baju adat kita. Nah, itu dari segi pakaian. Kemudian bahasa. Bahasa juga ini sering dimodifikasi ya, anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman milenial katanya, itu dimodifikasi bahasanya. Biasa bahasa daerah, dia kayak ke barat-baratan nih. Atau bahasa Indonesia dia jadi barat-barat kan, apakah itu alay, lebay. Nah, itu istilah-istilah itu juga merupakan salah satu bentuk globalisasi ya. Nah, kemudian globalisasi di bidang transportasi. Nah, ini yang paling dampaknya besar juga kita rasakan. Contohnya dulu kita tidak pernah lihat kereta api ya. Kalau di sini tidak ada. Nah, sekarang ini sudah ada dibangun oleh pemerintah di Sulawesi. Nah, kalau di Jakarta itu bukan lagi hal yang asing kalau kereta api. Nah, yang muncul lagi adalah kereta cepat. Ya, jadi jarak yang sampai 300 km itu bisa ditempuh dalam waktu yang sebentar. Nah, itu dalam bidang transportasi. Kemudian dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang paling sangat banyak pengaruhnya di bidang ekonomi. Bagaimana tidak ya anak-anakku sekalian, bukan hanya orang-orang besar, anak-anak sekolah saja seumuran kalian itu sudah terpengaruh. Contoh, jualan online. Termasuk ibu ya, ibu juga jualan online loh. Sering lihat kan di statusnya ibu. Itu salah satu globalisasi di bidang ekonomi. Ya, mau pesan makanan, itu tinggal pencet HP, ya, tinggal tindis HP, itu sudah sampai ke rumah. Mau beli baju, mau beli apa ya. Contoh gambar yang tadi ibu tampilkan, itu adalah platform dari Lazada. Ada yang pernah belanja di Lazada atau Shopee? Nah, itu semua bagian dari globalisasi di bidang ekonomi. Jadi tidak perlu kita ke pasar, mau beli baju tidak perlu ke pasar, cukup di rumah tidur-tidur, ada HP, ada data, itu sudah sampai ke rumah. Dan itu semua kita rasakan, anak-anakku sudah rasakan semua. Nah, itu di bidang ekonomi, jadi banyak sekali dampaknya. Kemudian pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Itu tadi ya, bahwa dimanapun daerahnya, itu sekarang gampang sekali. Bahkan orang yang ada di luar negeri, kita bisa lihat wajahnya melalui video call ya. Itu sekarang semua serba mudah dan cepat. Jadi itu dalam era globalisasi ini semua dipermudah, semua dipercepat dalam segala aspek bidang kehidupan. Nah, termasuk juga iptek di ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini anak-anakku. Kita Vicon pakai Google Meet, ini bagian dari globalisasi iptek ya. Jadi kita menggunakan komputer ya atau menggunakan HP. Nah, itu semua bagian daripada globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semakin canggih teknologi yang ada ya, semakin bagus. Dan tetapi ada juga dampak-dampaknya, pengaruh-pengaruh negatifnya selain positifnya ya. Nah, pengaruh-pengaruh atau dampak-dampak dari globalisasi itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita bahas fokus dulu di pertemuan ini adalah bentuk-bentuknya saja dulu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang dampak dari globalisasi. Nah, baiklah anak-anakku, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita cukupkan pertemuan hari ini karena waktu juga. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini, marilah kita membaca doa. Ibu pimpin ya, kita berdoa dalam hati agar pandemi ini bisa segera berakhir dan pembelajaran lewat dunia maya ini segera berakhir, karena saya rasa tidak efektif, tidak enak ya kalau kita tidak bertemu secara langsung, tidak bersua secara langsung. Oke, baik, mari kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Baik anak-anakku, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Pak Elvis, tolong dihubungi lagi Pak Muhtar kembali. Saya akan hubungi juga ya, Muhtar. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.